Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Mam Nuri, podcastnya generasi cakap intelektual, mantap spiritual. Perkenalkan, nama saya Amar dari kelas 11 IPA 2 yang bakal nemenin kalian di episode hari ini. Nah teman-teman, episode kali ini pastinya bakal seru banget karena kita kedatangan kakak-kakak kelas 12 yang setelah ini akan lulus dan menuju ke jenjang perkuliahan. Tapi sebelum mulai ngobrol, kita buka dulu dengan pantun nih. Pergi ke pasar membeli pepaya, pulangnya membeli stroberi. Daripada kita menunggu lama-lama, mari kita sambut narasumber kita hari ini. Oke, langsung saja kita sapa, yaitu Kak Puja dan Kak Kalista. Halo Kak. Halo teman-teman. Oke, mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak Puja. Iya, perkenalkan nama saya Puja Agustin, bisa dipanggil Puja. Saya dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Kalista Auradesa Fitriana dari kelas 12 IPA 2. Oke, nah teman-teman, Kak Puja dan Kak Kalista ini merupakan siswi kelas 12 MA Ma'arif NU Radegan Sari dan salah satunya dikenal sebagai siswa yang berprestasi serta aktif di lingkungan sekolah. Tentunya selama bersekolah, kakak-kakak punya pengalaman, cerita seru, perjuangan, dan kenangan yang pastinya nggak mudah untuk dilupakan. Dan karena sebentar lagi mereka akan lulus, hari ini kita bakal ngobrol santai seputar perjalanan sekolah mereka, suka duka selama menjadi anak kelas 12, sampai pesan-pesan untuk adik kelas kita nanti. Halo Kak Puja, halo Kak Kalista. Halo, Amar. Apa kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana sih Kak perasaannya bisa masuk di podcast Mam Nuri ini? Senang ya pastinya, dan juga ada rasa bangga tersendiri, tapi juga ada rasa deg-degannya juga. Ya mungkin karena grogi karena pertama kali masuk ke ruang podcast ya. Kalau Kak Kalista sendiri? Ya benar, sama juga Sama. seperti Puja. Oke. Alhamdulillah senang sekali nih bisa ngobrol bareng kakak-kakak berdua hari ini. Gak kerasa ya Kak, habis ini udah mau lulus. Pastinya bakal banyak banget yang masih terkenang, mulai dari tugas-tugas yang numpuk, perjuangan belajar, sampai cerita lucu bareng teman-teman. Kalau dipikir-pikir pasti rasanya campur aduk ya Kak. Karena udah sampai di tahap akhir sekolah, tapi juga sedih karena harus berpisah sama teman-teman dan juga guru-guru. Nah, Kak, sebelum kita masuk lebih jauh ke obrolannya nih, kira-kira gimana sih perasaannya kakak sekarang di detik-detik terakhir memakai seragam abu-abu putih nih Kak? Dari Kak Puja? Di detik-detik terakhir ini, yang dirasain itu lebih ke arah sedih ya, soalnya akan berpisah sama teman-teman di sekolah. Oke, kalau dari Kak Kalista gimana? Benar, sama juga kayak Puja, tapi juga ada rasa bangga tersendiri karena udah lulus. Udah lulus. Berarti pasti bakal banyak sekali kenangannya yang disimpan selama di MA Ma'arif ini ya Kak. Iya. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama ini ya. Masuk sekolah waktu kelas 10, adaptasi sama lingkungan baru, sampai sekarang sudah ada titik mau lulus. Nah Kak, kalau boleh tahu gimana sih kesan Kakak selama sekolah di MA Ma'arif NU Radegan Sari dari kelas 10 sampai kelas 12? Gimana Kak Puja? Kesanku ya, Baik. dari perjalanan selama 3 tahun ini di MA Ma'arif NU, ya ini adalah masa-masa yang tidak terlupakan karena di sini saya mengalami banyak perubahan. Di sini saya belajar bahwa kemampuan akademik harus berjalan selaras dengan adab dan kemandirian. Oke, berarti dari kelas 10 sampai kelas 12 ini benar-benar merubah kepribadian Kak Puja. Iya, sangat berubah. Lalu selama di sekolah ini momen atau pengalaman apa? Pastikan selama 3 tahun bakal punya momen atau pengalaman yang paling berkesan dan paling susah sekali dilupakan buat Kak Kalista nih. Jadi waktu itu, aku pernah kebagian untuk membuat proposal 17 Agustus. Nah, teman-teman dari divisi aku itu nggak bisa buat proposal tersebut karena teman-teman aku tuh nggak ada yang bisa buat komputer gitu loh, kayak membuat proposalnya. Nah, akhirnya semua itu dilempar ke aku. Tapi alhamdulillah beberapa juga teman-teman di luar divisi aku tuh bisa membantu aku. Terus juga aku dapat penghargaan juga dari Pak Kolili kayak kerjanya bagus. Jadi saya bangga sendiri gitu. Jadi aku
bangga banget Oh, bisa baik. buat kayak gitu. Baik, berarti juga ada bantuan dari teman-teman itu tadi ya? Ya, tapi di luar divisi. Sehingga bisa lebih banyak belajar tentang komputer mungkin ya Kak. Ya, Oke, kalau soal belajar nih Kak, metode mengajar seperti apa sih yang paling Kakak suka? Jadi bikin Kakak itu lebih cepat paham sama pelajaran itu. Metodenya seperti apa yang Kalau menurutku ya, metode yang membuat kita semangat belajar itu di mana ketika Bapak Ibu guru tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memberikan praktik langsung tentang teori yang Bapak Ibu guru jelaskan. Sehingga kita sebagai murid juga memahami, oh seperti ini loh, kalau teorinya dipraktikkan secara langsung. berarti menggunakan praktek-praktek itu Iya, bikin Kakak itu bisa membantu teorinya, membantu. iya, Oke. lebih Kalau dipahami dari lagi. Kak Kalista sendiri itu gimana? kalau aku sih lebih suka yang menghafal. Di metodenya menghafal gitu. Oh, berarti Kakak ini suka menghafal atau mungkin apa sih yang suka dihafal Kakak? Biasanya tentang pelajaran itu kayak kimia kan harus menghafal tentang zat-zat. Oh, zat-zat. Oke. Tapi kalau menurut saya tuh hal seperti itu tuh menantang banget sih Kak. Iya, kalau Iya, menghafal. menantang banget. Apalagi kalau praktek itu kan juga lebih menantang kan. Berbincang soal tantangan nih Kak. Tantangan terbesar apa sih yang pernah Kakak hadapi? Gimana cara Kakak mengatasinya? Tantangan yang pernah aku hadapi mungkin pas masih masa kelas 11 ya, karena itu masih aktif-aktifnya ikut organisasi OSIS. Oke. Nah, karena kan kita sebagai siswa yang aktif di organisasi, tapi kita juga punya peran penting dan juga kewajiban menjadi siswa yang teladan di dalam kelas. Kita harus bisa pandai-pandai membagi waktu. Kita punya kewajiban di kelas, tapi kita juga punya tanggung jawab di OSIS. Baik, berarti Kak Kalista dan Kak Puja ini merupakan anggota OSIS dulunya. Iya, Pasti juga punya bakal banyak teman ya Kak ya. iya banyak. Temennya pasti bakal banyak. Kira-kira hubungan sama teman-teman selama di sekolah ini gimana sih Kak? Ada cerita seru atau kenangan lucu mungkin dari Kak Kalista? Ya, kalau aku sih sama teman-teman hubungannya sangat baik banget. Waktu itu pernah ada kesalahpahaman antara teman aku itu. Jadi kayak satu circle itu ada kesalahpahaman. Tapi lama-lama akhirnya bisa kembali lagi, Gitu. damai lagi. Oke, berarti seperti itu kan merupakan hal yang wajar ya Kak. Kadang setiap anak mempunyai beda pemikiran. Oke. Kalau dari Kak Puja nih, kan sekolah kan kadang kan nggak cuman soal belajar di kelas. Iya. Kegiatan apa sih yang paling Kakak nikmati selama di sekolah? Mungkin ada organisasi, ekstrakurikuler, atau kegiatan lainnya? Mungkin ya yang paling sangat dinikmati itu pas masa-masa di organisasi OSIS dan di ekstrakurikuler pramuka. Oke. Sejauh mana sih Kak kira-kira ekstrakurikuler pramukanya? Kalau untuk ekstrakurikuler pramuka, itu menyenangkannya itu ketika kita diberi tanggung jawab atau dimintai tolong oleh bapak pembina kita untuk mengajar adik-adik. Dari situ kita belajar caranya harus sabar menghadapi adik-adik, membimbing Iya. adik-adik mengerti materi. Kakak ini kan merupakan siswa yang berprestasi. Menurut Kakak, peran sekolah dalam mendukung siswa ikut lomba atau olimpiade itu gimana sih Kak Kalista? Bagus banget. Sekolah juga selalu memfasilitasi kita dalam ikut lomba atau olimpiade, sangat mendukung. Oke, untuk Kak Puja? Sangat setuju banget sama yang dibilang sama Kak Kalista. Sekolah memang sangat menyediakan fasilitas untuk para siswa-siswinya yang dikirim lomba atau kompetisi. Oke, mungkin maksud dari sekolah mendukung lomba-lomba atau olimpiade itu juga merupakan cara untuk merubah jati diri masing-masing ya. Nah, iya. Jadi hampir 3 tahun sekolah di sini ini perubahan terbesar apa yang Kakak rasakan dalam diri Kakak? Mungkin perubahan yang sangat aku rasakan sekali, ya ini perubahan di kepercayaan diri ya. Dulu yang awalnya masuk sini itu malu-malu banget, sekarang sudah memiliki rasa percaya diri yang mumpuni lah. Oke, kalau Kak Kalista? Kalau aku sih rasa tanggung jawab itu semakin tinggi karena juga ikut organisasi OSIS kan, jadi Oke, harus bertanggung baik. jawab. Berarti emang bangga sekali ya jadi OSIS di MA Maarif FU ini ya? Bangga sekali. Kira-kira nanti setelah lulus, hal apa yang bakal Kakak rindukan dari sekolah ini? Mungkin
ke ini ya, suasana belajar mengajarnya, juga kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Karena kan kegiatan yang di sini tidak mungkin kita temukan di luar. Tidak mungkin mirip gitu. Oke, kalau Kak Kalista? Kalau aku sih waktu sama teman-teman terus nonton film bareng atau nonton ya banyak hal kayak tiktokan bareng Oke. gitu. Oke, berarti emang bakal banyak sekali yang akan dirindukan ya Kak. Iya. Selanjutnya menurut Kakak seberapa besar sih peran sekolah dalam membantu Kakak menentukan rencana atau cita-cita ke depan? Sekolah sangat membantu juga dalam menentukan masa depan saya, apalagi ada sesinya konseling dan juga pemilihan kampus dan jalur karir, dan juga guru-guru membantu memantapkan pilihan aku. Oke, berarti Bapak Ibu guru ini sudah benar-benar membantu kakak-kakak buat meraih rencana atau cita-citanya kakak ke depan ya. Oke, buat last question nih, pertanyaan terakhir. Mungkin ada pesan atau kesan yang ingin sampaikan untuk sekolah, guru, dan juga adik-adik kelas di MA Ma'arif NU Radingan Sari. Terima kasih untuk MA Ma'arif telah menjadi rumah kedua bagi saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru atas ilmu dan kenangannya. Dan pesan saya untuk adik-adik, kejarlah prestasi bukan untuk dipuji, tapi untuk memberi arti. Oke, terima kasih Kak Puja. Mungkin ada pesan dan kesan lain untuk Kak Kalista. Kalau kesan saya selama di MA ini ya saya bangga jadi murid di MA Ma'arif, dan pesan saya untuk adik-adik jangan ikut pergaulan bebas apalagi pacaran, dan juga jangan buru-buru untuk nikah. Oke, terima kasih buat Kak Puja dan Kak Kalista sudah memberi pesan dan kesan buat MA Ma'arif, guru-guru, dan juga adik-adik di MA Ma'arif ini. Nah, teman-teman, udah nggak kerasa obrolan seru kita hari ini udah sampai di sini. Dari cerita yang sudah dibagikan tadi, kita bisa mengambil banyak pelajaran bahwa masa sekolah adalah masa yang penuh perjuangan. Mulai dari belajar bersama, menghadapi tantangan, sampai momen-momen kebersamaan dengan teman-teman dan juga guru-guru tercinta. Saya ucapkan terima kasih buat Kak Puja dan Kak Kalista sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi cerita, sharing-sharing bersama kita di sini. Semoga segala pengalaman dan pesan yang disampaikan bisa menjadi motivasi buat teman-teman, khususnya adik-adik kelas di MA Ma'arif NU Radingan Sari. Bagi teman-teman yang sudah nyimak obrolan video kita hari ini, semoga episode hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua menjadi semangat baru dan menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan sekolah sudah pasti punya cerita yang berharga. Pergi ke kantin membeli tahu, minumnya es teh pakai sedotan. Nggak terasa waktu cepat berlalu. Sampai jumpa di podcast berikutnya teman-teman. Saya Amar dari kelas 11 IPA 2. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Mam Nuri, podcastnya generasi cakap intelektual, mantap spiritual. Bye-bye.